Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Rahmawati dengan NIM 0488811613 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah berpraktik administrasi server. Sebelumnya, saya telah mengunduh CentOS 7 di VirtualBox. Kita langsung saja buka terminalnya. Langkah pertama, kita login dalam sistem menggunakan akses root menggunakan perintah. Sebelum benar-benar masuk ke akses root, kita isikan dulu password untuk user admin. Sekarang kita berhasil masuk ke akses root. Kita buat dua user baru dengan detail sebagai berikut. Untuk user 1, nama panjangnya menggunakan nama mahasiswa. Nama login atau username-nya menggunakan NIM mahasiswa. Untuk passwordnya disesuaikan. Untuk user 2, nama panjangnya yaitu user taste. Untuk nama login atau username-nya user taste. Dan passwordnya juga disesuaikan. Untuk menambah user-user tersebut, kita gunakan perintah. Bagian ini untuk nama panjangnya, dan bagian ini untuk nama login atau username-nya. Saya menambahkan huruf U di awal username NIM karena ternyata syarat penamaan username tidak bisa diawali dengan angka 0. Jadi saya siasati dengan menambahkan huruf di awal nama. Lanjut menambahkan user kedua. Bagian ini untuk nama panjangnya, dan bagian ini untuk nama login atau username-nya. Setelah itu, kita gunakan perintah passwd untuk menambahkan atau mengedit password pada masing-masing user. Pesan ini menandakan bahwa penambahan atau pengeditan password pada user telah berhasil. Lanjut menambahkan password kepada user test. Penambahan atau pengeditan password pada user kedua telah berhasil. Untuk menampilkan isi dari /etc/passwd, kita menggunakan perintah. Untuk hasilnya seperti ini. Perintah ini digunakan untuk memastikan apakah user-user yang ditambahkan menggunakan perintah user add dan passwd benar-benar sudah berhasil ditambahkan ke sistem. Di sini, username dan user test telah benar-benar berhasil ditambahkan ke sistem. Agar kedua user bisa mendapatkan akses setara root, kita tambahkan mereka ke dalam grup wheel dengan perintah usermod. Jika hasilnya seperti ini, artinya berhasil. Langkah pertama yaitu keluar dari sesi root dengan menggunakan perintah exit. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita berada kembali di sesi user admin. Lalu tutup terminal. Klik menu ini.
Klik user admin, klik switch user. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa terdapat beberapa user. User dengan nama panjang admin adalah user yang sebelumnya telah saya tambahkan. Lalu, user dengan nama panjang Tuti Rahmawati dengan nama login atau username saya. Dan user dengan nama panjang user test dengan nama login atau username user test juga. Untuk kali ini, kita akan login ke username. Masukkan passwordnya. Lalu, klik tombol sign in. Sekarang, kita sudah berhasil login menggunakan username. Klik next. Klik next. Kita ubah location service-nya menjadi off. Lalu klik next. Klik skip. Dan klik start using CentOS Windows. Selanjutnya, kita kembali buka terminal. Sekarang kita akan kembali pindah ke sesi root. Menggunakan perintah. Masukkan password untuk username. Dan sekarang kita telah berhasil berada di sesi root. Untuk mengganti password username, kita gunakan kembali perintah password. Pesan ini menandakan bahwa password untuk username telah berhasil diganti. Selanjutnya, keluar dari sesi root menggunakan perintah exit. Lalu, tutup terminal. Klik menu ini. Klik username. Klik logout. Lalu, login kembali menggunakan username. Sebelumnya, kita akan coba dulu menggunakan password lama. Klik tombol sign in. Dan hasilnya seperti ini, yang artinya ternyata sudah tidak bisa menggunakan password lama. Lalu, kita coba menggunakan password baru. Klik tombol sign in. Untuk melihat histori login, kita gunakan perintah less. Hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk melihat user yang sedang aktif, gunakan perintah who. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan ubah file resolve.config untuk menambahkan name server dengan menggunakan perintah sudo nano. Setelah itu, isikan name server yang sesuai pada panduan tugas pada file ini.
Setelah selesai menambahkan name server yang baru, simpan dengan mengetikkan Ctrl X, Y, dan klik enter. Selanjutnya, kita akan uji konfigurasi DNS dengan perintah dig dan nslookup. Perintah dig untuk www.ut.acid. Hasilnya seperti ini. Lalu, perintah nslookup untuk google.com. Dan hasilnya seperti ini. Masih pada sesi username, selanjutnya kita akan mengganti password user test menggunakan perintah passwd. Pindah dulu sesinya ke sesi root. Sekarang kita telah berada di sesi root. Lalu ketik perintah passwd user test. Klik enter, ganti passwordnya. Pesan ini menandakan bahwa password user test telah berhasil diganti. Untuk menghapus user test, kita akan menggunakan perintah sudo userdel. Lalu, untuk memastikan apakah user test ini benar-benar sudah terhapus dari sistem, kita akan mengetikkan perintah dan hasilnya seperti ini. Di sini terlihat tidak ada nama atau informasi mengenai user test, yang artinya penghapusan user test ini telah berhasil dilakukan. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.